قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita bersama untuk bisa datang berkumpul di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna dan tujuan untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bertambahnya keimanan kita kepada Allah dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita seorang hamba harus senantiasa melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga melakukan amalan-amalan yang mana dengan amalan tersebut juga bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kita di dalam sebuah doanya, ya Allah, berikan kepada kami agar bisa mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan melakukan pekerjaan amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan darimu. Artinya mencari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tujuan utama seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka kehidupan. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan peringatan kepada kita bersama, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk bermain-main saja? Artinya ketika Allah berikan kepada kita kesempatan hidup di dunia, maka ada tugas yang wajib kita laksanakan. Dan tugas utama kita semuanya, tanpa boleh bagi kita untuk menolaknya, adalah beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran keras, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Jangan pernah kalian kira aku ciptakan kalian dalam kehidupan dunia untuk bermain-main. Tidak, kata Allah, "Wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira dikala aku ciptakan kalian dalam kehidupan dunia, kalian tidak akan kembali kepadaku? Artinya dari ayat ini, ikhwatul Islam, Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Allah ciptakan manusia untuk kembali kepadanya. Sehingga dikala kita mengetahui yang demikian, maka kita akan termotivasi, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Dan di antara hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla adalah mendekatkan diri dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mentadarusnya, mendalaminya, memahaminya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan pejunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita bosan dalam mengucapkannya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salawat-salawat yang mana salawat tersebut adalah salawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin mereka harus mencari apa sih salawat yang diajarkan oleh Nabi? Apakah ada kalimat salawat yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya? Makanya jawabannya banyak sekali. Dan kita juga harus mengetahui tidak mungkin ada salawat yang paling bagus melainkan salawat yang diajarkan dan salawat yang keluar dari lisan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban dikala Allah mudahkan bagi kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mencari bagaimana sih salawat yang bagus, salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat yang diriwayatkan oleh para ulama, salawat yang dibukukan di dalam kitab-kitab hadis, atau yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah, salawat yang semuanya keluar dari lisan Muhammad bin Abdullah. Dan tidak mungkin ada salawat yang paling bagus kecuali salawat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka ada beberapa lafaz ikhwatul Islam. Silakan kita pilih mana lafaz yang bisa kita pakai, mana lafaz yang bisa kita amalkan, walaupun semuanya dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Sehingga di antara salah satu hikmah, terutama di dalam masalah bacaan, baik itu bacaan solawat, bacaan solat, bacaan zikir, bacaan-bacaan yang lainnya, maka dalam setiap bacaan itu pasti ada beberapa versi lafaznya, bukan satu. Misalnya di dalam ruku ada beberapa bacaan, di dalam sujud ada beberapa bacaan, di dalam kita mengucapkan doa iftitah ada beberapa bacaan, dan begitulah seterusnya. Masalah bacaan diajarkan oleh Nabi SAW ada banyak macam ragamnya. Nah, kenapa diinginkan atau apa yang diinginkan dari berbagai macam ragam tersebut ikhwatul Islam? Tujuannya adalah agar kita berusaha untuk membaca semuanya, untuk menghilangkan kelalaian dari diri kita. Karena apabila kita membaca sesuatu dan terbiasa membaca sesuatu, maka kadang-kadang bacaan kita tersebut keluar dari lisan, namun hati kita tidak bisa mentambihnya, atau hati kita tidak ikut dalam bacaan tersebut. Kadang-kadang lalai kita di dalam membacanya. Iya, kita membacanya, tapi hati kita tidak ikut membacanya. Sehingga apabila kita merubah dengan lafaz dan gaya yang lain, maka itu merupakan di antara bentuk kita kembali mengingatkan hati kita agar di dalam kita berzikir kepada Allah selaras antara hati dengan lisan. Karena banyak orang yang berzikir kepada Allah dengan lisannya, hatinya kemana-mana. Maka oleh karena itulah di antara salah satu mengapa lafaz, terutama masalah zikir, masalah salat, masalah selawat, itu memiliki banyak macam ragamnya. Salah satunya adalah untuk agar kita membaca semuanya, untuk menghadirkan hati agar selaras dengan lisan dikala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang masyhur itu ikhwatul Islam adalah kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalimat ini kalimat yang masyhur, semua kaum muslimin menghafalnya. Namun ketika mereka mengucapkannya, kadang-kadang hati mereka tidak ikut mengucapkannya. Iya, lisan mereka mengucapkannya, namun karena keseringan mereka mengucapkan lafaz ini, hati mereka tidak ikut. Apa gunanya kalau kita mengucapkan sesuatu kalau hati kita tidak ikut serta di sana? Karena yang terpenting itu adalah hati. Dari situlah memiliki lafaz yang banyak, terutama di dalam mengucapkan salawat, yang mana diingat agar hati kita ikut selalu mengucapkan lafaz tersebut. Karena tujuan daripada mengucapkan salam dan salawat ikhwatul Islam bukan hanya sekedar pengucapan saja, tapi bagaimana mengelola cinta untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau membuktikan kecintaan seorang hamba, seorang umat kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara salah satu hikmah mengapa lafaz salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa macam ragam bentuknya adalah untuk menyelaraskan atau untuk membangunkan hati dan lisan agar kita mengucapkan semua salawat yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang pertama ikhwatul Islam adalah ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafaz ini keluar dari lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan dan disampaikan kepada sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Dikala sahabat Ka'ab bertanya, "Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam. Semua kita tahu bagaimana mengucapkan salam kepada Nabi. Karena salam itu kalimat yang mulai dari zaman Allah menciptakan Adam, sama kalimat salamnya, Assalamualaikum, semuanya. Untuk orang lain, untuk Nabi juga sama. Sehingga dikala kita datang berziarah ke perkuburan Nabi, maka kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, sama ucapan salamnya. Sehingga para sahabat, mereka tidak lagi bertanya bagaimana mengucapkan salam kepada Nabi. Mereka tahu Assalamualaikum ya Rasulullah itu salam kepada Nabi. Namun pertanyaan mereka, bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu ya Rasulullah? Maka di saat itulah Nabi mengajarkan lafaz ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Kemudian lafaz yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkannya. Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafaz ini ikhwatul Islam juga keluar dari lisan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam
diajarkan kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Pertanyaan sahabat Abu Sa'id ini sama dengan pertanyaan sahabat sebelumnya. Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam, ajarkan kepada kami bagaimana mengucapkan solawat. Karena solawat itu ibadah yang mulia, sehingga lafaz yang paling mulia adalah lafaz yang keluar dari lisan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Pertanyaannya sama. Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam, tapi kami tidak tahu bagaimana mengucapkan solawat. Maka ajarkan kepada kami. Maka Nabi kembali mengatakan, kalau kalian ingin bersolawat, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Itu lafaz yang ketiga. Kemudian lafaz yang berikutnya juga pertanyaan yang sama dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin berselawat faqulu, maka katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian lafaz yang berikutnya, ikhwatul Islam, juga masih jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin berselawat faqulu, maka katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan lafaz ini dari Amr bin Hizam. Artinya, ikhwatul Islam, lafaz ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dikala mereka ingin berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ingin berselawat kepada Nabi dan memang dianjurkan bagi kita berselawat kepada Nabi, maka pilihlah lafaz-lafaz yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadar minimal kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat itu merupakan ibadah yang paling mulia, terutama dikala kita berada di kota Madinah. Ketika Allah mudahkan bagi kita datang ke kota Madinah, datang ke Masjid Nabawi, maka di antara salah satu yang kita ucapkan adalah salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, ikhwatul Islam, kita mengucapkan salam, selawat dan doa. Salam kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabiyan an ummati. Itu merupakan di antara yang dianjurkan bagi kita melakukannya ketika kita berada di kota Madinah, berziarah ke perkuburan baginda sallallahu alaihi wasallam, sambil mengumpulkan di dalam doa yang kita baca, kalimat-kalimat yang kita ucapkan, ada 3 makna terkandung di dalamnya. Ada salam kepada Nabi, ada selawat kepada Nabi, dan ada doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, yang terkandung di dalamnya salam. Dan ini adalah salam kaum muslimin, salam yang paling indah. Tidak ada lagi keindahan yang paling indah kecuali dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitu juga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Rasulullah, hanya sekedar dirubah dhamirnya, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sallallahu wasallam wa baraka alayka, salawat salam keberkahan untukmu ya Rasulullah. Kemudian doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati, dan semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan balasan yang terbaik sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabi untuk umatnya, atau ketika mereka berdakwah untuk umatnya. Dan itu merupakan di antara anjuran ketika kita berada di kota Madinah. Di antara salah satu tempat yang dianjurkan bagi kita berziarah adalah perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil kita mengucapkan doa yang tadi telah kita bacakan.
Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang Raudhah Ikhwatul Islam, siapa di antara kita yang sudah hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang sudah hafal? Doa yang tadi telah kita bacakan. Nanti dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka kita akan mengucapkan kalimat doa, salam, solawat, doa. Siapa di antara kita yang sudah hafal? Yang tua dulu ya, Nak, ya. Silakan. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Baik. Wa jazaka ma jaza nabiyan an ummati. Artinya, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuh, berkat, sallallahu, salawat, wa sallama, salam, wa baraka, berkat juga, wa jazaka, dan semoga Allah memberikan balasan afdala, balasan yang paling afdal, ma jaza, sebagaimana Allah memberikan balasan nabiyan, nabi untuk umatnya. InsyaAllah. Silakan Pak, silakan. Bisa. Allah jika khairan, barakallahu fiik. Itu adalah di antara doa dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang sekali lagi ikhwatul Islam, supaya nanti apabila kita dimudahkan oleh Allah berziarah ke perkuburan Nabi, maka kita berziarah ke sana bukan dengan kalimat-kalimat yang kosong, tapi ada ucapan yang kita ucapkan untuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Baik ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, masih berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi." Sesungguhnya di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa minbari ala haudi, dan mimbarku berada di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pembahasan kita berkaitan dengan potongan hadis yang berikutnya. Wa minbari ala haudi, mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berada di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, maka semua tantangan dan rintangan dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu secara fisik, banyak sekali gangguan yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi dituduh sebagai orang gila, Nabi dituduh sebagai tukang sihir. Semua kalimat-kalimat yang tidak pernah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun itulah yang dituduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu orang-orang Quraisy, mereka ingin menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan sebuah kalimat yang kita kenal dengan kalimat abtar. Abtar itu artinya ikhwatul Islam, orang yang terputus. Karena memang di antara salah satu kebanggaan orang Arab dahulu kala, terutama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya di zaman Nabi, bahkan sampai di zaman sekarang kita ini, di antara kebahagiaan seorang hamba ketika mereka diberikan keturunan anak laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang laki-laki dan juga yang perempuan. Namun qaddarallah, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki semuanya dipanggil oleh Allah ketika mereka masih kecil. Yang pertama, anak Nabi bernama Qasim, meninggal dikala berumur 1 tahun kurang lebih. Yang kedua, anak Nabi bernama Abdullah, juga meninggal dikala berumur 1,5 tahun atau 2 tahun kurang lebih. Dan yang ketiga, putra Nabi bernama Ibrahim, yang meninggal di kota Madinah, dikuburkan di Baqi' sana, juga meninggal dikala mereka masih kecil atau dikala dia masih kecil. Semua putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dikala mereka masih kecil, dan itu merupakan musibah yang berat ikhwatul Islam.
Sehingga setiap kali kita merasakan musibah yang melanda diri, maka kita selalu mengenang Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita, ujian harta, ujian keluarga, ujian keturunan, ujian apapun, apabila kita membandingkan dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada bandingannya. Karena memang di antara salah satu anjuran dari agama, ketika Allah berikan kepada kita ujian, lihat sebahagian saudara kita yang lebih banyak lagi atau yang lebih berat lagi ujiannya, agar kita tahu ternyata Allah tidak menguji kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Kemudian ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua putra Nabi meninggal dikala mereka masih kecil. Dan itu bukan sesuatu yang ringan ikhwatul Islam. Umur 2 tahun dikala masih anak bermain dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan wafatnya putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang tersisa adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab, kemudian Ummu Kulthum, Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Semuanya yang tersisa adalah yang perempuan. Nah, kalau yang perempuan ini ikhwatul Islam secara nasab, misalnya kita contohkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang putri yang bernama Fatimah. Dari Fatimah lahir Hasan, Husain, Muhsin. Dari Hasan lahir Ali. Dari Ali ini lahir pula Hasan. Coba kita bacakan nasabnya. Nasabnya adalah Hasan bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Tidak nyambung, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga demikian keadaannya ikhwatul Islam. Kalau ada di antara kita yang punya anak laki-laki namanya Muhammad, nama kita Abdullah, kemudian anak kita ini menikah, lahir anaknya bernama Ahmad, maka Ahmad ini cucu kita sampai nasabnya kepada kita, Ahmad bin Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau seandainya kita memiliki anak perempuan bernama Fatimah, kemudian dia menikah, kemudian lahir anaknya bernama Ahmad, Ahmad ini kemana nasabnya? Kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Tidak boleh menasabkan seseorang kepada ibu kecuali satu saja di dunia, yaitu Isa bin Maryam. Maka tidak boleh dinasabkan kepada ibunya. Dan kita tahu itu semua. Nah, orang Quraisy, mereka memanfaatkan momen ini untuk menghina Nabi SAW. Oh, coba kalian perhatikan Muhammad. Muhammad itu tidak ada keturunannya. Muhammad itu tidak ada nasabnya. Karena kalau seandainya yang laki-laki meninggal, bagaimana nasab itu sampai kepada Rasulullah SAW? Sehingga orang-orang Quraisy, mereka memanfaatkan keadaan Rasulullah SAW tersebut dengan menggelarnya dengan sebuah gelar yang pahit bagi Nabi SAW. Maka di saat itulah Nabi digelar semua oleh orang-orang Mekah dengan kalimat Abtar. Setiap kali mereka berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi dipanggil dengan Abtar. Sakit hati Nabi SAW. Namun apalah daya, Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka memanfaatkan setiap keadaan untuk menghina dan mencaci Nabi SAW. Kemudian setelah lama mereka menghina Rasulullah SAW, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan fakta yang sebenarnya sambil memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW atas kesabarannya. Maka Allah pun turunkan sebuah ayat yang semua kita hafal, yang kita kenal dengan surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sebelum Allah Subhanahu wa taala membantah ungkapan orang-orang Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa itu artinya Kautsar? Kautsar itu artinya diambil dari kata-kata kasura. Kasura itu artinya nikmat yang sangat banyak. Sehingga artinya Allah berikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebahagian para ulama, salah satunya adalah Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan bahwa makna Al-Kautsar itu adalah nahrun fil jannah. Sungai yang paling indah yang ada di dalam surga. Sungai yang pinggirannya terbuat dari emas dan permata.
airnya yang begitu jernih, khusus dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kesabarannya, atas perjuangannya, atas dakwahnya. Maka Allah menyebutkan, inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu sungai yang ada di dalam surga, sungai yang paling indah. Kemudian fasalli lirabbika wanhar, maka dikala Allah berikan hadiah kemuliaan, maka selalulah beribadah kepada Allah dengan salat. Begitu juga dengan nahar. Kemudian ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tidaklah terputus nasabmu. Yang terputus nasab itu adalah mereka-mereka yang tadi menuduhmu. Karena nasab yang sesungguhnya adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sesungguhnya. Nabi SAW walaupun meninggal putranya Abdullah, Qasim, Ibrahim, namun nasab Nabi SAW tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna syani'aka huwal abtar, yang terputus itu bukan kamu, tapi mereka yang terputus. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi tidak berada di dalam. Sebelumnya Allah berikan kabar gembira kepada Rasulullah dengan hadiah yang sangat indah yang tidak pernah ada duanya, yaitu sebuah nikmat yang sangat luar biasa bernama Kautsar. Kautsar itu adalah sungai yang paling indah yang ada di dalam surga, khusus untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dari Kautsar ini, Kautsar ini di dalam surga. Kautsar ini ada cabangnya. Ada alirannya, ada anak sungainya kalau bahasa kitanya. Nah, di antara cabang Al-Kautsar, cabang anak sungai Al-Kautsar, maka itulah yang disebut dengan Al-Haud. Haud itu artinya telaga. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, kalau kita berbicara tentang telaga Nabi, maka wajib bagi semua kaum muslimin untuk meyakininya. Karena itu merupakan nikmat dari Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak butuh lagi kepada haud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah punya cabangnya atau sudah punya intinya, Kautsar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud ini hanya cabangnya saja. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah punya Kautsar, apakah Nabi butuh kepada haud? Tentunya tidak butuh. Sehingga hadis haud ini ikhwatul Islam, banyak sebahagian kaum muslimin mereka yang tidak percaya. Maka dengan itulah para ulama menjelaskan bahwa hadis yang berkaitan dengan haud atau hadis yang berkaitan dengan telaga adalah hadis yang mutawatir. Banyak diriwayatkan oleh para ulama, bahkan lebih daripada 70 para sahabat Nabi, kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya dan sampai kepada generasi berikutnya, sampai dibukukan oleh para ulama, dan salah satunya dibukukan oleh ulama-ulama terkemuka seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cabang dari Kautsar, cabang dari sungai yang ada di dalam surga. Nah, bagaimana keindahan Kautsar? Keindahan Kautsar akan kita ketahui dengan keindahan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keindahan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam. Yang pertama, apa sifat haud? Apa sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Telaga Nabi itu sangat panjang dan sangat lebar. Panjang dan lebarnya sama. Seolah-olah kita melakukan perjalanan selama 1 bulan lamanya. Itu panjangnya dan begitu pula lebarnya. Kemudian air yang ada di dalamnya lebih putih warnanya daripada susu. Rasanya lebih manis daripada madu. Itu sifat yang berikutnya. Kemudian alat untuk meminumnya banyak sekali, gelasnya, cawannya banyak sekali dan terbuat dari emas. Kemudian jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Itu adalah di antara sifatnya. Kemudian sifat yang paling indah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man syaribaha lam yazma' ba'dahu abada. Barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama-lamanya mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah lagi mereka haus setelahnya. Walaupun mereka belum dihisab, walaupun mereka belum dikumpulkan di mahsyar, tapi ingat, mereka yang bisa minum dari telaga Nabi, selama-lamanya mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan pertolongan pertama untuk mereka, mereka tidak akan pernah merasakan haus. Mereka akan senantiasa merasa puas. Itu hanya baru satu minuman saja atau satu gelas minuman dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga semua kita bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sifat daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali meminumnya adalah orang-orang fakir dari kalangan orang-orang muhajirin. Kemudian setelahnya orang-orang Ansar. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan semua umatnya untuk minum dari telaga tersebut. Itulah yang kita kenal dengan Al-Haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga yang paling indah. Nabi yang lain juga mereka memiliki telaga, tapi telaga yang paling indah adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya demikian keindahan dan kenikmatan yang ada pada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kiranya dengan Kautsar, dengan sungai yang ada di dalam surga dikhususkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Maka tentu jauh lebih indah dan jauh lebih nikmat. Kemudian apa hubungannya dengan hadis yang kita sampaikan ikhwatul Islam? Kenapa kita berbicara tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Agar kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa mimbari ala haudi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil umatnya, wahai umatku, man marra alayya syarib. Siapapun di antara kalian yang lewat di telaga Nabi, maka minumlah. Dan itu merupakan oleh Allah Azza wa Jal. Sama bagaimana keadaan kita dikala kita dilahirkan di dunia, maka semua kita akan menangis. Kemudian apa yang akan diberikan oleh orang tua kita? Diberikan ASI. Dengan ASI kita akan tidak lagi menangis. Nah, begitu juga dikala kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal, apa yang akan kita rasakan? Semua kita merasakan kehausan. Kapan kita tidak lagi merasakan kehausan? Ketika Allah mudahkan kita bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga telaga ini hadiah dari Allah untuk nabinya, dan Nabi mempersilakan umatnya untuk meminumnya. Karena dikala pertama kali kita bangkit dan dibangkitkan, semua kita akan merasakan kehausan. Dikala kita merasakan kehausan, maka Nabi menyebutkan ana faratukum alal haud, man marra alayya syarib, wa man syariba lam yazma' ba'dahu abada. Wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku. Artinya Nabi menunggu kita di telaganya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kita? Di mimbarnya. Maka itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mimbari ala haudi. Mimbarku ada di telagaku. Artinya dikala Nabi menunggu umatnya, dikala Nabi mengatakan ana faratukum alal haud, aku tunggu kalian di telagaku. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk? Nabi berada di mimbarnya. Mimbar yang dulu ada di dunia, itu pula lah mimbar yang ada di akhirat sana. Dan Nabi duduk untuk menunggu umatnya agar mempersilahkan mereka minum dari telaganya. Wa mimbari ala haudi, mimbarku ada di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sejarah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah Nabi berdiri. Karena setiap kali Nabi melihat umatnya, Nabi tahu mana umatnya, mana bukan umatnya. Dan di antara salah satu Nabi membedakan mana umatnya dan mana bukan umatnya adalah karena tanda dikala mereka berwuduk dan melaksanakan ibadah salat. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana engkau bisa membedakan mana umatmu, mana bukan umatmu? Karena bagaimana Nabi bisa membedakan umat dibangkitkan itu ikhwatul Islam? Bukan hanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umat mulai dari zaman Nabi Adam. Dan kita tidak tahu sudah berapa umat sebelum kita. Dan kita tahu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu berapa juta, berapa miliar umat manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semua mereka akan dibangkitkan dalam satu waktu. Sehingga tidak mudah ikhwatul Islam, tapi mudah bagi Nabi. Bagaimana Nabi mengatakan, oh ini umatku, ini bukan umatku. Karena setiap para Nabi, mereka ada telaganya. Dan telaga yang paling indah adalah telaga Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berdiri di atas mimbarnya, memanggil umatnya, man marra alayya syarib. Siapapun di antara kalian yang lewat, ayo minum, minum, minum semuanya. Nabi mengatakan, ayo kalian minum. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil suatu kaum, dan Nabi tahu itu adalah kaumnya. Karena memang tidak semua umat Nabi bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kita cari di internet siapa saja mereka yang tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cari agar kita tidak termasuk ke dalamnya. Karena ada dikala Nabi memanggil umatnya, Nabi tahu itu umatnya. A'rifuhum wa ya'rifuni.
Apa kata Nabi? Aku kenal mereka, mereka juga kenal dengan diriku. Akan tetapi mereka tidak diizinkan datang ke telaga Nabi SAW. Artinya mereka umat Nabi dan Nabi tahu itu umatnya. Namun mereka tidak mendapatkan izin minum dari telaga Nabi. Kalau mereka tidak dapat izin, maka perkara yang berikutnya akan sulit mereka hadapi. Dan ini merupakan babak penentuan. Babak pertama, tapi itu adalah bagian penentuan kita. Sehingga kalau seandainya Allah mudahkan kita untuk minum dari telaga Nabi SAW tersebut, maka urusan yang berikutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya tidak bisa minum dari telaga Nabi, maka urusan berikutnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ikhwatul Islam, dan semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Kita tahu di antara salah satu nikmat ketika kita berada di tanah haram, baik Mekah ataupun Madinah, Allah mudahkan bagi kita untuk minum air Zam-Zam. Dan nanti akan kita hubungkan ke dalam masalah kalimat atau hadis yang kita sampaikan. Zam-Zam itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang berada di tanah haram. Dulu hanya di Mekah Al-Mukarramah, sekarang di Madinah kita bisa menikmatinya. Dan setiap kali kita ingin minum Zam-Zam ikhwatul Islam, apa doanya? Bismillah sudah pasti. Kalau bismillah semuanya pasti kita mengucapkannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa shifaan min kulli da'. Jadi jangan langsung minum nanti ya. Baca dulu doanya. Kita minum dengan mengucapkan bismillah, dengan menggunakan tangan kanan. Ingat ikhwatul Islam, biasakan dengan tangan kanan. Kemudian dikala kita minum satu gelas ini, jangan semuanya langsung kita minum, minimal 3 kali tegukan. Kemudian minum dalam keadaan duduk. Iya, para ulama mereka berbeda, apakah boleh minum Zam-Zam dalam keadaan berdiri atau tidak. Karena memang diriwayatkan Nabi pernah minum Zam-Zam dalam keadaan berdiri, tapi itu di Mekah. Kalau di Madinah tidak pernah diriwayatkan Nabi minum Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Nabi minum dalam keadaan berdiri itu di Mekah. Dan alasannya karena di Mekah banyak orang di sana. Terlepas daripada alasan itu ikhwatul Islam, kita tidak mempermasalahkan, namun ada adab-adab minum Zam-Zam. Kemudian Zam-Zam itu di antara nikmat yang paling indah. Hadis Rasulullah SAW, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu tergantung apa tujuan kita meminumnya. Kalau kita minum Zam-Zam ingin menikah, Allah nikahkan kita nantinya. Kalau Zam-Zam kita meminumnya agar diberikan kesehatan, Allah berikan kesehatan. Kalau kita minum Zam-Zam dengan tujuannya tergantung. Makanya setiap kali kita minum Zam-Zam jangan terburu-buru. Berniatlah di sana dengan niat yang banyak sekali, dan Allah tahu untuk apa kita berniat dan untuk apa kita meminumnya. Dan jangan bakhil dengan niat tersebut ikhwatul Islam. Maka niat itu sangat menentukan, karena itu merupakan hadiah yang harus kita ambil. Kapan lagi kesempatan? Zam-Zam di sini mudah bagi kita mencarinya. Kalau di daerah kita ini 100.000 nih harganya nih. Artinya apa ikhwatul Islam? Dikala Allah mudahkan kita di sini, maka minumlah Zam-Zam sepuas-puasnya. Dan memang di antara sunnah Nabi SAW, kalau minum Zam-Zam, jangan 1 gelas, jangan 1 cawan, minimal 10 lah. Bisa 10? Kenapa demikian? Hadis Nabi SAW, hatta yatadalla, sampai kalian itu seolah-olah tidak bisa lagi minum. Apa maknanya sampai tidak lagi bisa minum? Berarti air itu sudah sampai ke sini. Biasanya Nabi melarang kita untuk mengisi perut kita itu dengan penuh. Makan jangan terlalu banyak. Tapi Zam-Zam, Nabi perintahkan kita banyak minum Zam-Zam. Artinya berarti ada hikmah yang luar biasa di sana. Bagi kita yang diberikan kemudahan. Karena memang tidak semua kita yang bisa minum demikian. Dan Zam-Zam itu ta'amu ta'min wa shifa'u suqum. Dia adalah makanan, bisa berubah menjadi makanan dan menjadi obat. Kadang-kadang dikala kita berada di Masjid Nabawi dari pagi, ada sebagian kaum muslimin, mereka dari pagi, keluarnya malam, mereka tidak keluar, mereka bisa bertahan dengan Zam-Zam, mulai dari zaman dulu sampai di zaman sekarang. Dan pernah kejadian ikhwatul Islam, kejadian ini hanya sedang cerita saja, dan terjadi 2 tahun yang silam. Kami menyebutkan tidak boleh minum Zam-Zam sampai kita kenyang. Ada sebahagian teman kami dari Malaysia. Dia bertanya, Ustaz,
hadis ini betul atau tidak nih, bahwa Nabi memerintahkan kita minum Zam-Zam hatta yatadalla'. Yatadalla' itu sampai kita memuntah, berarti tidak ada lagi tempatnya. Saya bilang betul, banyak periwayatannya. Maka 3 hari setelahnya dia pun datang. Ustaz, setelah Ustaz kemarin mengatakan bahwa Zam-Zam itu diminum sampai tadalla', maka dia mengatakan, saya setiap kali minum Zam-Zam saya minum 23 cawan. 23 cawan. Kuat. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, dan yang paling bagus meminumnya adalah setelah kita sholat subuh. Kemudian nanti kita tunggu di sini untuk melaksanakan zikir, sholat, kemudian nanti baru kita syuruk. Nah, setelah syuruk, sebelum kita pulang ke tempat tinggal masing-masing, maka disitulah bagus kita meminum Zam-Zam sampai kita puas. Sedangkan di waktu maghrib atau isya itu bahaya. Misalnya nanti 5 kali ke WC 1 kali sholat kan. Artinya ikhwatul Islam, hatta yatadalla itu ada waktunya, bukan setiap waktu. Artinya di waktu subuh sebelum perut kita ini diisi oleh makanan, maka isilah dengan Zam-Zam sepuas-puasnya. Karena bisa jadi dengan perut kita kosong kemudian diisi dengan Zam-Zam, disitulah banyak kesehatannya, kemudian banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, itu adalah anjuran dari Nabi SAW. Zam-Zam bima syuribalah. Zam-Zam tergantung bagaimana tujuan kalian meminumnya. Nah, sebahagian para ulama, dan ini diabadikan di dalam sejarah, setiap kali mereka minum Zam-Zam, kalau kami tidak salah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyebutkan, setiap kali aku minum Zam-Zam, aku berdoa kepada Allah. Doanya khusus, doa yang mungkin tidak terbayangkan. Ya Allah, dikala aku minum Zam-Zam, maka berikanlah kepadaku kemudahan untuk bisa minum dari telaga Nabi SAW. Jadi pikirannya sampai di alam akhirat sana, bukan hanya masalah dunia. Tadi yang kita sebutkan, kita minum Zam-Zam banyak, kemudian bisa berubah menjadi kesehatan, bisa menjadi obat, bisa menjadi segalanya. Itu urusan dunia semuanya. Tapi siapa di antara kita yang pernah minum Zam-Zam, kemudian dia mengatakan, ya Allah, dikala aku minum Zam-Zam, aku kenyang dengannya, lepas dahagaku, maka hilangkanlah dahagaku nanti dikala engkau bangkitkan diriku. Siapa di antara kita yang minum Zam-Zam dengan niat demikian? Dan itu diabadikan di dalam profil para ulama ikhwatul Islam, sejarah-sejarah para ulama, agar kita bisa mencontohnya. Bahwa ternyata manfaat Zam-Zam jangan kita ambil hanya manfaat dunia saja, tapi juga sampai ke akhirat sana. Apa salahnya? Ya Allah, dikala engkau mudahkan aku bisa minum dari air Zam-Zam, maka mudahkanlah diriku untuk bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Dan itu merupakan Zam-Zam lima syuribalah, termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Zam-Zam tergantung apa tujuan kalian untuk meminumnya. Maka minumlah Zam-Zam, di antara salah satu tujuannya agar kita bisa minum dari telaga Nabi. Artinya ikhwatul Islam, para ulama tersebut ingin mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita menghadirkan niat. Setiap kali kita minum Zam-Zam, ingat telaga Nabi SAW. Karena apabila kita tidak berhasil minum dari telaga Nabi SAW, atau kita termasuk orang yang diusir dari telaga Nabi, urusannya sulit sekali. Dan tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan kalau nanti Allah bangkitkan kita, apakah kita bisa termasuk orang yang minum dari telaga Nabi atau tidak. Kita tidak bisa memberikan jaminan. Tidak ada di antara kita yang mengatakan, saya jamin saya bisa minum dari telaga Nabi SAW. Tidak ada. Yang bisa kita harapkan, yang bisa kita lakukan adalah berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah Azza wa Jal. Ya Allah, mudahkan diriku untuk bisa minum dari telaga Nabi. Karena kalau kita tidak bisa minum, maka urusan yang berikutnya bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, 50.000 tahun lamanya kita akan berada di dalam kehausan. 50.000 tahun lamanya. Dan belum lagi yang namanya sirat, belum lagi yang namanya hisab, ratusan ribu tahun lamanya. Siapa di antara kita yang kuat di ikhwatul Islam? Tidak ada. Siapa di antara kita yang kuat tidak minum? 1 hari saja kalau kita tidak minum, bagaimana rasanya? Ini ribuan tahun lamanya. Sehingga bukan masalah yang main-main. Mereka yang tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW akan merasakan urusan yang sulit setelahnya. Maka nikmat yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi SAW dikala mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala minum dari telaga Rasulullah SAW. Maka nanti kita cari siapa sih mereka yang tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW? Karena sebagian para ulama menyebutkan ada 3 sifatnya atau ada 4 sifatnya. Nanti kita cari siapa di antara mereka yang dihalangi tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. InsyaAllah nanti cari ya.
Kami tidak mau menyebutkannya. Baik, ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa minbari ala haudi." Dan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil umatnya, "Wahai umatku, man marra alayya syarib." Barang siapa yang lewat yang melewati telagaku, maka minumlah di sana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanggil umatnya. Dipanggil umatnya dengan, coba bayangkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa jumlahnya. Sekarang saja kaum muslimin, sekarang saja mungkin jumlah kaum muslimin semuanya lebih dari 2 miliar misalnya. Itu baru sekarang saja. Coba bayangkan mulai dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seandainya kita bayangkan, apakah kita nanti akan berdesak-desakan dikala kita minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam disebutkan bagaimana keadaan kaum muslimin yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla dikala mereka bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan mereka sama dengan onta yang ditahan 5 hari 5 malam dan tidak diberikan kepadanya minum. Kita tahu onta, kalau sekali minum, berapa banyak dia minum? 1 drum. Banyak sekali. Makanya onta itu ikhwatul Islam merupakan di antara hewan yang disebutkan oleh Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Agar kita tahu bagaimana kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Artinya banyak mukjizat Allah Azza wa Jalla di sana. Dan salah satunya bagaimana dia minum. Onta kalau minum itu banyak sekali. Dan sekali dia minum, dia bisa bertahan untuk 1 bulan lamanya. Makanya kalau ada onta yang hilang, biarkan. Kalau ada di antara kita yang menemukan onta hilang, tidak boleh kita kembalikan atau kita pegang, tidak boleh. Kalau ada kerbau yang hilang, apakah kita kembalikan kepada pemiliknya? Ya atau tidak? Atau kita simpan di belakang rumah? Kalau onta tidak boleh, biarkan, karena dia tahu siapa tuannya. Kalau hewan yang lain kita kembalikan kepada tuannya, karena mereka tidak tahu kepada tuannya. Sedangkan onta kita biarkan karena mereka akan kembali kepada tuannya. Itu di antara kekhususan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk onta. Artinya ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan ada onta yang kehausan. Dikala dia haus, dia ditahan 5 hari dulu. 5 hari 5 malam tidak minum. Kemudian dikala dia dilepaskan, maka dia pun minum. Bagaimana cara minumnya? Nah, sebagaimana onta ini dia minum dalam keadaan betul-betul kehausan, begitu pula lah kita nanti minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah kita tidak pernah minum atau ditahan minum 5 hari 5 malam lamanya. Artinya betul-betul, dan kita harus rakus terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, rakus terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tamak di sana. Itulah momennya. Dan itu adalah momen di mana seolah-olah seorang muslim dikala mereka diberikan nikmat tidak minum 5 hari 5 malam kemudian dilepaskan, maka mereka akan minum dengan sepuas-puasnya. 1 kali minuman saja, 1 gelas saja, maka mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Tapi seorang muslim mereka tidak akan pernah minum 1 gelas. Mereka akan minum 1 gelas, 2 gelas, 10 gelas, 20 gelas, 100 gelas. Kenapa demikian? Talazzuza, karena mereka ingin mendapatkan kenikmatannya. Jadi bukan berarti kaum muslimin mereka minum 1 gelas kemudian diberikan kepada kawannya atau yang lain. Tidak. Kita akan minum sepuas-puasnya. Nabi SAW menyebutkan, Man syariba lam yazma. Barang siapa yang minum tidak akan haus, iya. Tapi kita minum untuk menikmatinya, bukan untuk lagi melepaskan dahaga. Melepaskan dahaga pada tegukan pertama. Tapi tegukan berikutnya, minuman berikutnya, itu untuk menikmati. Nah, seperti itulah kita akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang betul-betul kehausan. Makanya ikhwatul Islam, terhalangi dari minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerugian yang sesungguhnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala memanggil umatnya, bagaimana bentuk telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifatnya, dan Nabi menunggu kita di sana. Dan itu adalah pertemuan kita pertama dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal dengan Nabi, makanya wajib bagi kita untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mengenal sifat-sifat Nabi, kita mengenal akhlak Nabi, kita mengenal sejarah Nabi, kita mengenal perjuangan Nabi,
Kita mengenal perjalanan Nabi, kita mengetahui sejarah Nabi. Dengan kita mengetahui sejarah Nabi, dengan itu pula lah kita akan mengenal Nabi. Karena dikala kita belajar sejarah Nabi, kita akan tahu bagaimana sifat Nabi kita, bagaimana bentuk fisiknya. Kita akan kenal dengan Nabi SAW. Tujuannya nanti supaya kita betul-betul kenal dengan Nabi SAW. Dan itu adalah pandangan pertama kita dengan Rasulullah SAW. Makanya bagi kita yang belum dimudahkan oleh Allah, karena di dunia setelah Nabi tiada, setelah Nabi meninggal, tidak ada lagi kaum muslimin yang bisa berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Ingat itu baik-baik. Berjumpa dengan Nabi dalam mimpi boleh, tidak menjadi masalah. Iya, Nabi yang menyebutkan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamassalu bi." Barang siapa yang melihat diriku di dalam mimpi, iya betul-betul dia melihatku. Betul, dan itu rezeki dari Allah. Namun dalam keadaan terjaga, tidak. Dan selalu kita menyebutkan, karena apabila ada umat Nabi yang melihat Nabi dalam keadaan terjaga, oh saya berjumpa dengan Nabi di mana? Kemarin Nabi lewat di sana. Berarti orang yang mengatakan seperti ini, mereka sama dengan sahabat Nabi SAW. Iya atau tidak? Apa pengertian sahabat Nabi? Sahabat Nabi disebut dengan sahabat mereka yang bertemu dengan Nabi SAW. Mereka beriman dengan Nabi, mereka wafat dalam keadaan beriman. Itu sahabat Nabi. Makanya apabila ada yang mengatakan saya berjumpa dengan Nabi, Nabi lewat di sana, Nabi mampir di sana, berarti mereka sama dengan sahabat derajatnya. Apakah mungkin sahabat masih ada sampai sekarang? Tidak ada. Sahabat itu habisnya pada tahun 120 Hijriah. Habis masa sahabat, tidak ada lagi yang namanya sahabat. Siapa yang menyebutkan demikian? Bukan saya. Yang menyebutkan adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari. Artinya ikhwatul Islam, melihat Nabi dalam keadaan terjaga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Karena memang Nabi sudah tiada. Tapi dalam mimpi bisa jadi kita melihatnya, dan itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikala kita tidak melihat Nabi, ada di antara kita yang melihat Nabi dalam mimpi, ada di antara kita yang belum diberikan rezeki oleh Nabi, sehingga kerinduan kita kepada Nabi SAW semakin kuat. Dikala kerinduan kita kepada Nabi SAW semakin kuat, kemudian kita rindu kepada Nabi. Dengan rindu kepada Nabi, apa yang kita lakukan? Kita beribadah kepada Allah. Kita berusaha bagaimana supaya bisa dekat dengan Nabi SAW. Kita tahu sejarah Nabi, kita pelajari perjuangan Nabi. Kemudian kita wafat, dan dikala dibangkitkan, maka pandangan pertama adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Sehingga mata kita ini tidak akan pernah kita alihkan dari Rasulullah SAW. Itulah diantara hikmah kenapa di dunia tidak ada lagi yang bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Ingat, bukan dalam keadaan mimpi. Mimpi lain ceritanya. Mimpi itu adalah nikmat dari Allah. Dan tidak semua orang yang bisa bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Tapi ada di antara mereka yang bermimpi dengan Nabi. Iya, banyak. Tapi dalam keadaan terjaga, tidak, untuk menanamkan kerinduan di dalam hatinya. Apabila nanti mereka dibangkitkan oleh Allah, pandangan pertama mereka adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Dan itu adalah pertemuan yang terindah, yang ditunggu oleh umatnya, dan juga ditunggu oleh Muhammad bin Abdullah SAW. Pertemuan ini ikhwatul Islam, Nabi sendiri yang menunggunya. Bukankah Nabi pernah mengatakan, "Wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana." Dikala Nabi berada di perkuburan Baqi', Nabi mengatakan, di antara keinginanku yang paling besar adalah bagaimana aku bisa bersua berjumpa dengan umatku, dengan saudara-saudaraku. Para sahabat mereka protes, "Ya Rasulullah, kami ini saudaramu. Kami yang bersamamu, kami yang ada di sisimu, kami saudaramu." Apa kata Nabi? Bukan. Antum ashabi, kalian sahabatku. Sahabat apa? Itu disebut dengan sahabat Nabi SAW. Maka tadi kita menyebutkan, kalau ada di antara kita yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga, berarti mereka dimasukkan dalam kategori sahabat Nabi SAW. Dan itu sesuatu yang mustahil, yang muskil, kata Imam Ibnu Hajar. Muskil, wahada muskil. Imam Ibnu Hajar menyebutkan, hada muskil, ini sesuatu yang muskil. Karena sahabat itu derajatnya, generasinya sudah tidak ada lagi. Mereka itu adalah orang yang mulia. Sehingga hadis ini, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu?" Apa kata Nabi? Antum ashabi. Sedangkan saudaraku, mereka yang belum datang, mereka yang belum lahir, mereka yang tidak melihatku, aku tidak melihat mereka. Nabi menyebutkan demikian. Namun mereka beriman kepadaku. Nabi SAW ingin sekali berjumpa dengannya. Namun apalah daya, karena kehidupan dunia terbatas adanya. Begitu juga dengan Nabi. Nabi terbatas kehidupannya di dunia. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Semua para nabi, dari Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya terbatas kehidupannya di dunia.
Sehingga Nabi mengatakan, ana faratukum alal haud, maka pertemuan kita yang sesungguhnya, walau kita tidak bertemu dengan Nabi dalam kehidupan dunia, adalah di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pertemuan ini pertemuan yang dinanti oleh semua manusia, di mana kita bertemu dengan orang yang selalu kita mengucapkan selawat kepadanya. Kita bertemu dengan orang yang paling berjasa kepada kita. Kita bertemu dengan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan maqam mahmuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudahan demi kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad bin Abdullah. Dan kita adalah kata-kata yang kurang berkenan di hati, kata-kata yang silaf kami dalam mengatakan dan menyampaikannya. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita di Masjid Nabawi ini merupakan perkumpulan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita di sini merupakan perkumpulan yang mana kita berharap sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah juga kumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Tidak ada di antara kita di sini yang bubar dari majlisnya kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Dan memang itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, fa ushidukum, aku menyaksikan, aku bersaksi kepada kalian wahai malaikatku, aku ampunkan dosa-dosa mereka semuanya, dan semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap doa yang mereka panjatkan. Allah kabulkan permintaan mereka, Allah terima amal ibadah yang mereka lakukan. Allah jadikan umrah mereka umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah lancarkan perjalanan, Allah mudahkan urusan, Allah kembalikan mereka berjumpa dengan sanak famili, keluarga, anak dan istri dalam keadaan sehat walafiat. Dan agar Allah senantiasa selalu memberikan rezeki kepada kita bisa beribadah di Mekah dan di Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله